gemparkan publik. Temuan baru QNC buktikan 100% Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Beliau ini ahli forensik ijazah, sudah meneliti ijazah Pak Jokowi, dan kata beliau Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Pertanyaan saya dan mungkin seluruh pemirsa dari Sabang sampai Merauke warga negara Indonesia sama, kenapa Pak Jokowi belum diproses, belum diadili, belum dipenjarakan? Itu yang jadi pertanyaan seluruh rakyat Indonesia sampai saat ini. Bahkan orang-orang yang meneliti ijazahnya terancam dipidanakan. Bagaimana negeri ini? Nih, kebal hukum ya. Ini foto-fotonya nih. Ini yang meneliti guys ya. Luar biasa Bapak Joko Widodo. Karena banyak peliharaan dia, jawabannya gitu, banyak peliharaan dia. Dan sampai sekarang peliharaan dia masih berkuasa, masih menjadi penguasa di setiap lembaga negara, dan tidak menutup kemungkinan termasuk Pak Prabowo Subianto, kemungkinan ya. Karena kalau misalkan presiden itu oposisi, ada masalah begini nggak mungkin dibiarkan, pasti diperintahkan seluruh lembaga untuk proses ya. Itu kita pakai logika. Tapi sampai saat ini informasi mengenai ijazah Pak Jokowi itu sudah nyampe ke Pak Prabowo, bahkan dijadikan bahan ledekan. Jangan-jangan besok ijazah saya juga ditanyain nih. Itulah ya, bahkan jadi bahan ledekan ya, bahan candaan, bukan suatu atensi dari warga negara Indonesia. Kenapa dipertanyakan? Ada apa? Mestinya itu harus diteliti juga sama dia, harus dipikirkan, harus ditindaklanjuti. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Nah, itu. Tapi sampai saat ini Pak Prabowo Subianto juga diam. Kita sebagai masyarakat Indonesia mempertanyakan itu, alasan apa ya, alasan apa Pak Prabowo kok diam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026, saya Dr. Siva melakukan wajib lapor sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, bahwa saya punya dua kewajiban. Pertama adalah saya wajib lapor setiap hari Senin pukul 9 di Kejari, Jakarta Selatan, dan kewajiban saya kedua adalah memenuhi panggilan sidang yang ditetapkan setiap hari Kamis. Nah, bersama dengan saya 3 dari 25 advokat yang menemani saya dalam proses persidangan ini. Sebelah kiri saya adalah Dr. Nur Aini, sebelah kanan saya adalah Bapak Bukroni Esa dan Bapak Eli Esa dari LBH Muhammadiyah yang ditugaskan secara langsung untuk bergabung dalam tim pembela Dr. Siva atau TPDI. Nah, hari ini adalah wajib lapor saya yang kedua. Ini sudah menjadi sebuah rutinitas bagi saya karena 7 bulan saya wajib lapor di Polda, sekarang lanjut tanggal 29 Juni yang lalu. Jadi demikian. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan progres dari persidangan ini ya. Jadi saya tadi juga menyampaikan hak-hak saya yang belum dipenuhi oleh kejaksaan dalam bentuk salinan BAP, dan kemudian penetapan sidang kapan yang akan dilaksanakan setelah sidang yang pertama. Silakan Mbak Bukroni dan Terima kasih Ibu Dr. Siva. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini memang agendanya adalah WL atas nama klien kami Ibu Dr. Siva, dan kami juga sudah mendapatkan surat ya dari jaksa tadi pada saat kami menyampaikan wajib lapor adalah surat panggilan terdakwa untuk nanti sidang
pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tentu saja kami selaku kuasa hukum akan senantiasa mendampingi Ibu Dr. Tifa dalam rangka untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk mengungkapkan soal dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Ini kabar terbaru terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dikabarkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo tersebut ya tidak pernah kuliah di UGM. Ya, jadi seperti yang disampaikan di cuplikan video tadi, bagaimana tidak teman-teman? Ternyata mantan Presiden Joko Widodo ini tidak pernah kuliah di UGM. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa mendapatkan ijazah UGM, teman-teman? Ya, jadi teman-teman, hal ini yang kita bahas ya terkait dengan polemik perkara ijazah Jokowi yang selama ini menjadi polemik ya di tengah-tengah masyarakat dan terutama para tersangka yang selalu menyebut bahwa 99,9% ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu adalah palsu. Ya, apakah dengan keterangan-keterangan ini teman-teman sehingga mereka ini menyebut bahwa Jokowi itu ijazah Jokowi itu adalah palsu begitu, atau memang ada bukti lain yang mereka dapatkan yang meyakini mereka ya terhadap ijazah Jokowi itu adalah palsu. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang temuan ini sangat menggemparkan sekali terkait dengan Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Padahal kita melihat bahwa pihak UGM ini sudah memverifikasi. Ya, kalau nggak salah sudah 2 kali Rektor UGM memverifikasi bahwa Pak Jokowi adalah benar alumni dari Fakultas Kehutanan. Tapi bukti yang menunjukkan ya seperti di cuplikan video tadi, ini fakta-fakta ini sebenarnya ada apa ya, sehingga ini memberikan kejutan ya terhadap ijazah Jokowi itu. Mestinya ini harus dibuktikan secara transparan atau terbuka kepada publik supaya asumsi ya, saya nggak tahu ini apakah di cuplikan video tadi apakah ini asumsi atau benaran teman-teman ya, karena memang ini menunjukkan dan ada juga buktinya ya bahwa kalau Pak Jokowi itu tadi ya seperti di belakangnya itu bahwa itu keterangan terkait dengan Pak Jokowi ya tidak pernah kuliah di UGM tersebut. Ya, bahkan dari pernyataan di cuplikan itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Ya, jadi teman-teman, menurut Anda bagaimana terkait dengan ijazah Jokowi ini? Baik, kita lihat saja teman-teman komentar di bawah ini menyatakan bahwa dia kuliah di UGM ketika Pratikno diangkat jadi menteri. Ya, jadi teman-teman, ini cukup misterius begitu ya. Kalau misalnya Pak Jokowi itu kuliah di UGM ya ketika Pratikno diangkat jadi menteri, berarti ya mungkin biar teman-teman yang bisa menjawab hal ini. Ya, kemudian bahwa pajak 280 rakyat NKRI uang ya per pembiayaan para termohon hukuman haram, semoga segera ya diterima demi belaka kebohongan leceh ya Bang Jack. Ya, jadi kemudian bahwa kemungkinan Presiden pasti melindungi guru seperjuangannya, karena itu Jokowi tak disentuh. Rakyat cari yang benar, negara Konoha jadi susah, malah yang salah dibenarkan 99%. Oke, jadi semua rakyat Indonesia sudahlah tahu dari awal dari gaya komunikasinya. Saya bukan seorang akademisi, tapi pedagang kecil yang nggak punya pendidikan. Ya, ngerti itu ya, kandangin kok. Jadi jika terbukti semua partai politik menipu seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam politik ada kesepakatan lalu dipojokkan dia seorang. Rakyat mesti tidak percaya, jangan bayar pajak. Jika terjadi begitu, itu contoh 100 BUMN lebih dari duit laba BUMN selama ini sampai mengumpuli ditaruh di mana.
Ya, jadi teman-teman bahwa ini kita tidak perlu berbicara terkait dengan ya para mafia, para korupsi yang sudah ini sudah menjadi kebiasaan kalau saya perhatikan. Ya, kalau para pejabat itu seperti korupsi itu sudah kebiasaan mereka begitu ya. Dan hal ini yang kita bahas saat ini terkait dengan ijazah Jokowi. Sekian banyaknya bukti yang sudah ditemukan, sekian banyaknya keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang ditujukan oleh para tersangka. Tapi kita lihat ya, pengungkapan kasus ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini ya cukup begitu rumit ya. Ya, bahkan para tersangka pun udah status tersangka. Ini sudah dari bulan berapa mereka ini jadi tersangka ya, jadi keputusan pengadilan terhadap mereka juga masih belum ada ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya apa yang terjadi di penegakan hukum kita ya, bahwa jika hal itu tidak terbukti ya, tuduhan mereka itu sebenarnya mending secepatnya dan sesegera mungkin ya para tersangka ini diputuskan hukumannya. Tapi kalau bila seandainya tuduhan mereka terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu benar, dan dengan bukti bahwa ijazah Jokowi juga tidak pernah ditujukan, itu artinya penegakan hukum mestinya harus ya lebih cepat untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Karena semakin dibiarkan, saya perhatikan bahwa semakin ini menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan saya rasa bahwa ketika penegakan hukum tidak segera menuntaskan kasus ini semakin menjadi melebar kemana-mana. Nah, jadi teman-teman, bahwa memang hukum di negara ini sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh oknum penegakan hukum. Seperti dikatakan bahwa hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tapi kenyataannya kita lihat saat ini adalah sepertinya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, buktinya terkait dengan ya dalam setiap kasus-kasus yang terjadi di negara ini. Contohnya kasus ijazah Jokowi yang sudah bertahun-tahun tidak ada juga keputusan dari pengadilan. Apakah ini dilanjutkan atau seperti apa? Jadi teman-teman, itu saja yang hukum di negara Konoha. Jangan heran, ya memang itulah yang realita yang terjadi. Itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan